Halo semua kandidat yang berhasil maju ke tahap kedua, yaitu tes 3D modeling. Pada tes ini kami akan menilai pemahaman kalian dalam membaca gambar dan cara modeling suatu bangunan. Dalam video ini saya akan menggunakan 3ds Max untuk memberi contoh secara singkat bagaimana dasar dari modeling yang kita cari. Saya tidak akan menyelesaikan 3D modeling ini, tapi saya hanya membuat sebagian kecil saja, dan yang lain merupakan kewajiban kalian untuk menyelesaikan 3D model ini dengan software masing-masing. Kita mulai aja ya. Ya, dari folder yang saya sudah kasih atau saya sudah kirimkan, ada beberapa folder. Ada drawings, example result, dan video brief. Saya akan save video ini di video brief, dan drawings yang kalian akan butuhkan ada di folder ini, folder drawings. PDF ini adalah semua gambar yang akan kalian lihat, dan gambar yang kalian akan ekspor atau import di software kalian adalah CAD drawings ini. Lalu kalau kalian mau tahu bagaimana hasil 3D yang kita cari, ini ada example result. Ini merupakan 3D render yang sudah dilakukan waktu beberapa tahun yang lalu sebagai acuan kalau kalian agak lost untuk modeling ruangan ini. Ini soalnya ada sebuah kitchen set di lantai dasar. Yang kita cari adalah kalian hanya modeling kitchen set ini dan joinery living room ini dan ruangan yang dekat dengan kitchen set dan joinery ini. Nanti saya akan contohkan ruangan mana aja yang perlu kalian model. Oke, kita langsung ke software 3D. Ya, kalau kalian lihat ini ada denah yang bisa kalian ekspor dari file AutoCAD yang saya sudah cantumkan tadi di folder 1. Ini ada overall plan, lalu ada juga plans dan elevation untuk kitchennya gitu loh. Ini saya import sendiri ke 3ds Max. Saya mungkin kurang begitu tahu apa software apa aja yang kalian mau pakai, mungkin SketchUp, Rhino, atau software yang lain. Jadi saya nggak akan memberikan file 3ds Max ini, dan kalian berkewajiban untuk import CAD ke software masing-masing. Jadi ini hanya ada di video ini saja. Oke, yang pertama sih saya cuma contohkan bagaimana cara membuat wall, floor, dan ceiling, karena itu yang kita cari untuk tes ini. Lalu setelah itu saya akan membuat kitchen set ini, mungkin hanya sebagian kecil aja, dasar dari apa yang kita cari, dan mungkin saya hanya memberikan contoh bagaimana cara membuat jendela atau window di salah satu window saja. Setelah itu mungkin kalian bisa sekreatif-kreatif kalian bagaimana cara mengembangkan dari contoh 3D model tersebut. Oke, pertama kita bikin dindingnya. Area yang saya mau kalian buat itu area bagian di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalian juga buat dinding yang sebelah sini juga, biar semua ruangan tertutup. Oke, saya akan buat dindingnya pakai cara yang saya biasa pakai.
Ya, kalau kalian lihat dindingnya sudah semua dibuat. Setelah itu pastinya kita akan bikin pintu dan jendela sesuai dengan CAD-nya ini. Ya, jendelanya saya akan bikin dulu sama pintunya. Ya, kalau kalian lihat ini pintu sama jendela ketinggiannya sudah saya extrude. Kalau kalian bingung bagaimana taunya tinggi pintunya, kalian bisa ke PDF yang saya sudah kirim. Di situ kalian bisa cek ada semua gambar mengenai bangunan ini. Jadi ada ketinggian pintu dan jendelanya di sini 200 sampai 220. Jadi 2400 dan ketinggian ceilingnya itu 2700. Makanya saya tadi bikin dindingnya ini dari 0 sampai 2700. Nah, mungkin ada beberapa interior designer yang membuat ceiling langsung ditaruh di atasnya aja, tapi kita nggak mau bikin kayak gitu, uh, karena kita mau bikin sesuai sama apa yang akan terbangun. Jadi dinding yang di atas ini semua face yang ada di atas ini akan saya extrude sekitar 100 aja supaya ceilingnya bisa tetap berdiri tepat di 2700, dan lantainya juga di dinding bawah face bawahnya juga saya akan extrude 100 juga supaya lantainya bisa sit bener-bener di titik 00. Oke. Oke, ini sudah saya extrude karena jendela itu pasti duduk di dinding yang ada di titik 00, jadi face ini saya akan hubungkan. Oke, semua jendela sudah saya hubungkan. Saya tidak menghubungkan pintu karena pintu biasanya sit on top of the floor ya. Jadi kita akan bikin floornya, baru kita bikin pintu di atas dari floornya itu tersebut. Oke, sekarang saya mau bikin lantai dulu.
Oke, sudah dibuat lantainya. Saya akan turunkan ke titik 00, lalu saya jadikan ini suatu face seperti ini. Lalu saya bikin lantai untuk kamar mandi. Oke, lantai sudah selesai. Lalu saya akan bikin ceiling. Ceiling agak berbeda dengan lantai, karena kalau lantai itu kan menembus ke ruangan ya, ini. Tapi ceilingnya itu stop di dinding di garis ini. Jadi kita akan buatnya terpisah. Tapi kalau kalian itu bisa memahami line-nya, mungkin kalian bisa reuse line itu tersebut sih. Contoh, saya copy ke sini dan saya kurang tahu software kalian itu bagaimana cara kerjanya, tapi ini cara kerja kita biasanya seperti ini sih. Ya, ini berarti sudah jadi ceiling yang bagian sini, tinggal ceiling yang di sini. Oke, tinggal di attach aja. Yep. Oke, ceiling sudah jadi, lantai sudah jadi. Ini dasar bagaimana kita membuat ruangan biasanya kalau di Nyata Studio. Kenapa? Karena emang biasanya ceiling itu adanya di samping dari dinding, bukan di atas dindingnya. Dan lantai juga demikian. Lalu kalau misalnya nanti kalian itu harus membuat floorboard seperti parket kayu atau tiles, itu nanti di option 3D Max itu ada yang namanya floor generator. Seperti ini, saya tinggal klik floor generator, lalu saya bisa ada nutnya itu sendiri sih. Misalnya saya buat panjangnya itu 2200 dan lebarnya 120 mili, extrude-nya misalnya 2 mili, lalu grout-nya 2 mili juga, atau misalnya saya ubah jadi 1 mili. Itu udah ada, tapi saya tidak akan menuntut kalian untuk membuat seperti ini. Nggak apa-apa, polos aja. Yang penting saya mau tahu kalian apa yang kalian bisa tawarkan dari modeling kalian dari tas ini sih. Nah, karena floor gen itu naik ke atas, extrude ke atas, saya harus turunkan sebesar extrude-nya ini supaya titik atasnya tuh 00. Jadi saya harus minus 2 ke sini, jadi rapet ya. Oke, itu untuk floor gen-nya. Oke, setelah ini saya akan masuk ke jendela dan joinery. Saya akan contohkan satu jendela saja, dan cara bikin joinery yang benar, contohnya untuk kitchen, dan seterusnya nanti bagaimana skill kalian untuk membaca gambar membuat joinery ini sendiri. Jadi untuk jendela kita sangat memperhatikan detail dari jendela itu sendiri, makanya kita
sebisa mungkin membuat jendela itu kacanya masuk ke dalam kusen itu sendiri. Jadi kita harus membuat bolongan di kusen itu. Biasanya masuknya 10 mili. Ini kusen yang pertama. Oke, kalian bisa sekreatif mungkin bagaimana bikin kusennya ini berdasarkan gambar nantinya. Ini saya hanya mencontohkan satu jendela saja, mungkin tidak sama seperti gambar, cuman standar kita seperti ini. Ya, kalau kalian lihat udah ada bolongan di kusen-kusennya, kita tinggal buat kaca itu sendiri sih. Dan juga kaca ini harus masuk juga ke dalam kusennya. Lalu ada ketebalannya 10 mili. Ya, gitu. Setelah itu saya nggak tahu di software kalian apakah ada tools untuk mencamfer suatu objek, tapi kalau di kita biasanya setelah objek itu sudah jadi, kita akan chamfer supaya memberikan suatu detail pada 3D itu sendiri sih, seperti ini. Oke, jendela sudah jadi. Lalu saya akan buat salah satu contoh potongan joinery karena mungkin agak beda standarnya mungkin dari sama Indonesia. Ini joinery-nya mungkin kalian beberapa kurang begitu tahu joinery yang kita cari itu seperti apa. Saya akan bikin sedikit saja sih. Ya, saya akan coba bikin
bagian ini saja, karena ini bagian yang paling lengkap untuk menceritakan semuanya dari kitchen yang di bawah sini, tall unit sama wall unit. Oke, coba saya bikin dulu. Jadi kitchen itu kalau saya terdiri dari 3 elemen biasanya, apalagi yang ada di bawah sini. Satu pasti benchtop untuk batunya. Kedua itu karkas, itu kayak jeroannya, tapi kita tidak akan bikin dalamnya, hanya kotak aja. Dan lemarinya itu sendiri, gitu. Untuk karkas biasanya ada kikernya itu masuk sebanyak 50 mili, dan untuk pintunya itu 20 mili ketebalannya. Kalau benchtop itu tergantung dari requirement, apakah benchtopnya itu mau 20 mili atau 40 mili atau lebih besar dari itu sih. Oke, saya coba bikin mungkin sampai sini aja. Ini 20 mili. Ini untuk benchtopnya. Lalu saya coba bikin lagi untuk karkasnya. Saya akan edit untuk masuk sebanyak 20 dulu, karena ada space 20 mili untuk pintu. Lalu saya akan bagi karkas ini untuk kikernya dari lantai itu biasanya sebesar 100 mili itu. Lalu saya akan extrude kikernya sebanyak 30 mili begitu. Lalu untuk lemarinya biasanya saya membuatnya seperti ini, seperti ada plain atau sebuah sisi lembaran seperti ini. Lalu saya edit. Biasanya kalau lemari itu ada untuk fingernya, makanya saya turunkan 20 mili. Lalu saya akan bagi ininya berdasarkan lemari-lemari yang ada nanti digambar. Kalian mungkin bisa ikuti. Ini saya akan bagi 2 dulu. Oke, karena sekarang sudah ada 2 bagian, lalu saya akan insert. Saya kurang tahu di SketchUp itu atau di Rhino itu bagaimana, biasanya, tapi saya insert 1,5 karena dia akan insert kedua sisi seperti ini. Saya klik enter. Jadi yang kita mau itu jeda sebesar 3 mili begitu. Jadi semuanya 1,5 tambah 1,5 kemudian 3 mili seperti itu. Oke, lalu saya invert selectionnya, pilih ini, lalu saya delete. Nah, jadi ada jeda untuk lemarinya. Lalu saya extrude, atau kalau di 3D pakai shell 20 mili ke belakang begitu. Nah, ini udah jadi lemari bagian bawah gitu. Lalu kalau tall unit sih biasanya tinggal ikutin aja gambarnya begitu. Kedalamannya berapa ini? 680. Oke. Lalu kalau kalian lihat ini tuh lemari agak besar. Garis ini hanya karkas dalamnya yang tidak terlihat karena ada pintu. Kita nggak perlu buat karkas dalamnya, cukup aja kotak seperti biasa, seperti karkas yang ini. Lalu pintunya, ovennya terserah. Kalau kalian punya aset bisa taruh oven di sini, terserah.
Untuk contoh ini saya hanya buat ovennya itu kosong, berarti saya akan buat sampai sini karkasnya. Lalu saya push ini 20 mili, lalu saya buat pintunya sebentar biar lebih enak lihatnya. Ini, dan saya inset sebesar 1,5 juga. Oke, jadi ada jeda 1,5. Lalu saya shell keluar atau extrude mungkin bahasanya begitu. Jadi kalau unitnya jadi tinggal masukin oven. Lalu kalau misalnya wall unit itu nggak akan sejajar dengan kitchen set yang ini, dia pasti maksimal di antara 350 sampai 400 mili. Mungkin dalam kasus ini saya akan coba 350. Mungkin lebih enak saya mundurin catnya segini, lalu saya mundurin lagi 350. Jadi saya dapat wall unitnya segini. Itu saya pakai box lagi untuk bikin karkasnya lagi. Oke, segini. Lalu saya mundurin 20 lagi. Oke, lain lagi biar gampang buatin dulu. Lalu di inset atau di outline. Oke, bisa lagi enggak? Ya, begitu caranya membuat sebagian dari ini. Mungkin kalau kalian buat jangan sepotong-sepotong ini karena saya cuman buat sepotong aja, tapi kalian buatnya jangan satu unit terus di copy bukan, tapi mungkin buat panjang lalu kayak tadi bikin plain terus dibagi-bagi baru di inset. Saya nggak tahu bahasanya di SketchUp, tapi dasarnya seperti ini membuat joinery. Lalu biasanya joinery ini saya chamfer seperti ini supaya memberikan suatu detail. Ya, untuk contohnya detail-detail yang kita cari ini aja yang saya bisa jelaskan ke kalian. Kalau saya bikin semuanya mungkin jadi lama videonya. Saya harapkan kalian bisa bikin joinery kitchen set ini. Di bagian ini ada pantry ini mungkin kalian bisa bikin dalamnya rak-rak dan pintunya, dan kitchen island ini juga. Lalu ini juga, ini joinery buat fireplace. Ini joinery yang saya harapkan terbangun. Lalu jendela-jendelanya juga kalian bikin 1, 2, 3. Ini ada sliding window. Kalau kalian bisa bikin silahkan. Kalau misalnya agak sulit untuk dan mau pakai aset silahkan. Lalu pintu-pintu di sini juga dibuat biar semuanya tertutup begitu sih. Ya itu aja sih yang saya bisa kasih contoh untuk tes kali ini. Good luck buat tesnya. Nanti saya akan nilai tesnya setelah kalian selesai. Saya harapkan untuk tes ini
waktu yang mungkin bisa saya kasih itu 1 hari. Kalau agak extend jadi 1 hari lebih sedikit nggak apa-apa, tapi saya harapkan ini bisa dibikin dalam waktu 1 hari sih. Oke, ya terima kasih dan good luck untuk tesnya. Thank you.